Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan kenikmatan ibadah, situasi-situasi ibadah, waktu-waktu ibadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, di mana ini merupakan bulan yang mulia yang kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita bisa meraih ketakwaan, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan sosok manusia yang paling mulia, insan kamil, khairul basyariyah, yakni Rasulullah. Beliau adalah khairu khalqillah, ciptaan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Dengannya juga kemudian melalui malaikat Jibril Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat turunnya Al-Quran, sehingga bulan ini menjadi bulan yang mulia. Kemudian ada hari, ada malam yang mulia di bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Terlihat betapa derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, malaikat Jibril, Al-Quran yang mulia, bulan Ramadan yang mulia, malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Semua terangkum di dalam bulan yang kita bisa rasakan kenikmatannya pada hari ini, malam yang mulia ini, hari yang mulia ini, yakni di bulan-bulan Ramadan. Alhamdulillah, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, salah satu tujuan daripada ibadah puasa agar kita meraih derajat ketakwaan, di mana dalam penjelasan Sayyidina sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ketika ditanya apakah ketakwaan itu, maka beliau menjelaskan takwa itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah bahwa orang yang bertakwa itu al-khauf ila al-jalil. Dia punya rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf ila al-jalil. Allah Jalla Jalaluh yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan kita, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai raja kita, maka harus kita hadirkan khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudian balasan Allah Subhanahu wa taala apabila kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyediakan nerakanya Allah bagi orang-orang yang tidak mau beribadah, bagi yang melanggar perintah Allah. Maka hadirkanlah rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut itulah yang mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ketakwaan itu ada al-khauf, begitu pula ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Mereka ridha, mereka ikhlas, mereka menerima sekalipun mereka dalam kondisi kehidupannya itu al-qalil, dalam kondisi kekurangan.
dalam kondisi merasakan ada banyak ujian kehidupan di dalam dirinya. Dalam situasi yang seperti ini ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mengalami kekurangan makanan, sehingga dia diuji dengan keadaan kehidupan yang sedemikian rupa. Kalau dia ridha, kalau dia ikhlas, maka itu adalah gambaran daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha bil qalil. Mungkin isi dompetnya tidak seberapa isinya, tapi kemudian dia merasa ridha, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah juga gambaran daripada sifat sikap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah al-isti'dadu bi yaumi ar-rahil. Bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan hari-harinya adalah isti'dad, adalah persiapan-persiapan. Bi yaumi ar-rahil, yakni hari di mana dia akan berpisah dengan kehidupan ini. Hari di mana datangnya maut menjemput dirinya. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa berusaha mempersiapkan diri dalam bentuk amal-amal saleh, dalam bentuk amal-amal kebajikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya ajal menjemputnya. Sehingga orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mengisi hari-harinya, waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas kepada kita semua. Kita masih diperjumpakan dengan bulan Ramadan, maka marilah kita isi hari-hari terbaik kita di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kita, bacaan Quran kita, kemudian solat-solat kita, ya, karena ibadah kita, bacaan Quran kita, solat-solat kita, ketakwaan kita, itulah yang kelak menjaga kita setelah kematian kita. Karena ternyata masa kita di bawah tanah itu lebih lama ketimbang masa kita berada di atas tanah. Sehingga marilah kita usahakan hari-hari kita betul-betul adalah dalam rangka al-isti'dad, persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran daripada sifat sikap daripada orang-orang yang bertakwa. Karenanya kemudian kesempatan di bulan Ramadan ini tidak ada jaminan bahwa kita masih berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tidak ada satu lembaga asuransi pun yang menggaransi kita, yang bisa menggaransi kita masih ada kehidupan kita di tahun yang akan datang, masih berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Makanya ini kesempatan terbaik bagi kita untuk memperbanyak amal-amal saleh kita. Satu ketika Sayyidina Ali pernah melewati sebuah kuburan. Beliau mengatakan, "Ya ahlil kubur, wahai ahli kubur, wal amwalu qad usimat." Dan hartamu yang engkau miliki telah dibagi-bagi. Sementara kemudian dia tidak membawa sedikit pun di dalam kuburan itu kecuali selembar kain kafan yang tidak seberapa harganya. Masih lebih mahal pulsa kita, data kita yang kita pakai untuk internetan ketimbang kain kafan yang kelak menyelimuti kita di alam barzah, di alam kubur. Kemudian beliau mengatakan, "Ya ahlil kubur, wal manazilatu qad nuzilat." Dan rumahmu yang besar, yang megah, yang mewah, yang dibangun barangkali dengan harga yang miliaran, qad nuzilat, sudah ditempati oleh orang lain, ditempati oleh sanak famili, atau bahkan mungkin sudah dijual kepada yang lain. Wal manazilatu qad nuzilat, sementara dia menempati liang lahat yang sempit dan gelap. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan, "Ya ahlil kubur, wal zaujatu qad nukiat." Ya, yakni suamimu, istrimu yang kau cintai dengan sepenuh hati, qad nukiat, barangkali sudah menikah dengan yang lainnya. Sehingga memang tidak ada amal-amal, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkecuali daripada amal-amal soleh kita, ibadah kita, bacaan Quran kita, solat-solat kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kelak menjaga kita setelah kematian kita. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa berusaha al-isti'dadu mi yaumi ar-rahil. Dia berusaha membuat persiapan-persiapan untuk hari di mana ketika dia berpisah dengan kehidupan di dunia ini. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan.
Semoga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mampu mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.